Peminatnya sangat banyak saya rasa, tapi pelaku pembudidaya bekicot ini jika kalian memiliki lahan yang sempit namun ingin melakukan pembiakan bekicot, tenang saja ya sobat, karena untuk saat ini kalian dapat membudidayakan bekicot dengan menggunakan drum. Hal ini terbilang lebih efisien dibandingkan dengan metode lainnya. Tak heran jika mulai saat ini banyak sekali petani yang juga mencoba untuk membudidayakan hewan ini di rumah-rumahnya. Nah, bagi kalian yang ingin membudidayakan hewan ini, yuk ikuti Mimin kali ini. Karena Mimin akan memberikan kalian informasi tuntas mengenai budidaya bekicot. Ini dia panduan ternak bekicot lahan sempit. Memanfaatkan lahan sempit. Pernahkah Anda melihat hewan bekicot? Mungkin bagi beberapa orang hewan ini terlihat menjijikan, tapi siapa sangka binatang dengan nama latin Achatina felicia ini bila dibudidayakan mampu menjadikan peluang bisnis menghasilkan. Bahkan di beberapa daerah seperti Sumatera Utara, Bogor, Jawa Barat, Bali, dan Jawa Timur sudah menjadi pusat budidaya bekicot. Di balik penampilannya yang terbilang menjijikan bagi beberapa orang, hewan satu ini tak akan sepi peminat bila diternakan. Pasalnya, kandungan protein yang tinggi menjadikan bekicot sebagai salah satu pakan ternak, khususnya ikan. Bukan itu saja, tak sedikit masyarakat yang menikmati serta mengolah bekicot menjadi makanan nikmat, misalnya sate, dendeng, ataupun sate dan lain-lainnya. Bukan itu saja, selain diolah menjadi sate, dendeng, ataupun sate, binatang yang kerap kali muncul dengan jumlah banyak pada waktu musim penghujan tiba ini bahkan dijadikan sebagai makanan kelas atas asal Prancis yang diberi nama escargot. Selain dapat dimanfaatkan sebagai pakan ternak dan makanan, bekicot bisa juga dijadikan untuk obat dalam mengatasi berbagai macam penyakit, misalnya radang selaput mata, timbulnya gatal-gatal, penyakit jantung, meredakan sakit ketika menstruasi, dan masih banyak lagi lainnya. Ini tak lepas dari adanya kandungan protein dan juga asam amino yang tinggi dalam tubuh bekicot. Cara budidaya bekicot dalam drum. Cara budidaya bekicot terbilang mudah, tak jauh berbeda dengan cara budidaya keong mas. Untuk penangkaran hewan satu ini tak perlu membutuhkan lahan yang luas. Anda bisa memanfaatkan drum sebagai kandang hewan yang dikenal memiliki lendir ini. Persiapan kandang. Persiapan kandang. Cara budidaya bekicot dalam drum yang pertama adalah menyiapkan kandang. Sama halnya dalam menyiapkan tempat tinggal cara budidaya burung finch, Anda perlu mengetahui lingkungan yang nyaman bagi hewan ternak. Untuk bekicot, tempat tinggal yang cocok adalah lingkungan lembab. Selain menggunakan drum, kandangnya bisa menggunakan plastik atau kaca. Yang terpenting, memiliki saluran udara yang baik. Mempunyai penutup atap, memiliki kondisi tanah lembab, teduh dengan suhu udara antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Untuk ukuran kandang atau drum yang diwajibkan dapat menampung bekicot secara baik supaya dapat berkembang dengan baik dan juga harus mudah untuk dibersihkan. Dalam mempersiapkan kandang, Anda harus memperhatikan hal-hal ini di antaranya. Habitat bekicotnya. Bekicot sangat membutuhkan ruang gerak. Drum dengan diameter kecil bisa kamu pilih untuk kandang budidaya. Akan tetapi, dengan jumlah bekicot yang banyak, maka diperlukan ukuran drum yang besar. Bekicot memiliki kemampuan untuk memanjat, maka itu dibutuhkan penutup drum agar bekicot tak mudah kabur. Usahakan untuk menutup drum dengan rapat agar tak mudah roboh. Atur sirkulasi udara. Kendati membutuhkan penutup drum yang rapat, Anda juga harus memperhatikan sirkulasi udara kandang. Sebab, bekicot membutuhkan sirkulasi yang baik. Untuk mendapatkan sirkulasi udara yang maksimal, maka perlu membuat beberapa lubang pada kandang.
Perhatikan pencahayaan. Tidak disarankan untuk menggunakan cahaya yang kurang terang, karena bekicot perlu sekali cahaya yang cukup. Pelapisan bagian bawah kandang. Pastikan Anda membuat situasi kandang menyerupai suasana di lingkungan asli bekicot, agar hewan budidaya sehat dan tidak mudah stres. Untuk kandang dianjurkan untuk memiliki kondisi lapisan bawah berupa tanah lembab, teduh dengan suhu udara antara 25 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius. Tanah liat. Anda bisa memanfaatkan tanah liat, kendati tak terlalu kuat, namun bahan satu ini mempunyai tingkat kelembapan tinggi. Bila menggunakan tanah liat sebagai pelapis, Anda bisa menambahkan tanaman hidup untuk menyokong kehidupan bekicot. Tanah kering. Bekicot yang sangat menyukai lingkungan tanah kering, akan tetapi tanah kering bisa menyebabkan hama berkembang biak. Bila ingin menggunakan bahan satu ini, sebaiknya mempertimbangkan dengan matang. Tanah biasa. Bahan satu ini umum dijadikan sebagai pilihan bagus untuk pelapis bawah drum sebagai tempat tanah bekicot. Namun begitu, Anda wajib memastikan tanah terhindar dari bahan pestisida. Humus atau juga sering disebut kompos dapat digunakan sebagai salah satu bahan pelapis bagian bawah drum. Selain mampu menjadi pelapis, kompos memiliki nutrisi yang baik untuk dijadikan makanan bekicot. Namun sayang, humus bisa menumbuhkan hama tumbuh di dalam drum. Pembibitan bekicot. Sebelum Anda memutuskan untuk membudidayakan bekicot dalam drum, sebaiknya mengetahui jenis bekicot yang bisa diternakan. Sebab tak semua jenis hewan ini bisa dikembangbiakan. Adapun bekicot yang bisa diternak yaitu jenis Achatina fulica dan Achatina variegata. Untuk jenis Achatina fulica mempunyai ciri pada garis cangkang yang tak begitu mencolok. Sedangkan jenis Achatina variegata memiliki warna pada garis cangkang yang terlihat begitu jelas, serta memiliki tekstur tebal serta berbuku-buku. Proses perkawinan. Berbeda dengan mengapai daun bunga mawar menguning, umumnya bekicot akan mulai melakukan perkawinan saat usia 6-7 bulan. Saat ingin melakukan proses perkawinan, bekicot akan mencari lokasi yang aman untuk bertelur. Namun, Anda tak harus membuatkan tempat khusus untuk bertelur. Setelah proses kawin berlangsung, bekicot akan mengeluarkan telur kurang lebih 50 hingga 100 butir telur dengan berukuran tak lebih dari 2 mm. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Telur-telur akan menetas pada waktunya tiba, yaitu kurang lebih 2-4 minggu kemudian. Proses penetasan bekicot berjalan dengan alami tanpa memerlukan bantuan induknya. Saat telur bekicot menetas akan berbentuk anak cangkang. Selama proses penetasan telur bekicot hingga menjadi anakan, tak bisa dilepaskan dari kondisi lingkungan kandang. Kondisi drum kandang yang lembab, iklim serta cahaya yang cukup bisa mempercepat proses penetasan telur bekicot. Pemberian pakan. Cara budidaya bekicot dalam drum berikutnya adalah pemberian pakan. Memberikan pakan berkualitas dengan teratur sangat mempengaruhi kualitas daging bekicot. Untuk meningkatkan mutu pakan, Anda bisa menambahkan makanan berupa buah-buahan serta daun-daunan, misalnya daun mentimun, daun bayam, sawi, atau bisa juga daun pepaya. Panen bekicot. Cara budidaya bekicot dalam drum yang paling ditunggu-tunggu adalah proses pemanenan. Bekicot sudah dapat dilakukan proses pemanenan pada umur 5-8 bulan. Untuk bekicot yang sudah siap panen yaitu memiliki ukuran dengan ukuran cangkang 8-10 cm. Untuk proses pemanenan, bekicot bisa menggunakan cara mengumpulkan dalam peti kayu atau bisa memanfaatkan kotak kardus. Hindari menggunakan karung goni sebagai wadah karena bisa menyebabkan kulit bekicot menjadi terluka, bahkan pecah. Setelah bekicot sudah dikumpulkan, kemudian cuci menggunakan air bersih. Lalu diaman kurang lebih 1 hingga 2 hari tanpa diberikan pakan. Ini bertujuan untuk menghilangkan kotorannya.